TCD menunjukkan saya kira perkembangan yang luar biasa. Pemain kelahiran 5 April 2004 ini dia membuat 11 gol 4 assist dalam 19 penampilan dia. Kemudian dia berada karena klub Utrecht ini klubnya Ole Romani. Dia masuk Ole Romani kemudian mengambil keputusan pindah ke Oxford United, dan kita tahu bersama kan Ole setelah diambil sumpah di KBRI di London, dia mencetak 2 gol secara back to back lawan Australia di Sydney tanggal 20 dan tanggal 25, kembali mencetak gol sematawayang dan membuat kita menang mendapat 3 poin melawan Bahrain di GBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Beberapa hari lagi, mungkin 2 hari, kita sudah berlebaran Idul Fitri. Bagi yang mudik pulang kampung, hati-hati di jalan, jangan tergesa-gesa. Yang penting selamat sampai tujuan. Jadi kita cerita timnas Indonesia. Jadi kabarnya Miliano Jonathan sedang melengkapi berkas-berkas ya, informasinya. Mudah-mudahan betul adanya. Jadi Miliano Jonathan ini akan melengkapi lini serang timnas Indonesia dan kemungkinan bisa menggantikan posisi Marcelino Ferdinand apabila absen ya, apabila terkena akumulasi kartu ya. Karena Miliano Jonathan ini cukup muda, kurang lebih di umur 20 tahun ya, mungkin sama seperti Marcelino Ferdinand. Jadi untuk informasi lengkapnya coba kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga teman-teman baik-baik saja dan tetap semangat. Oh ya, buat teman-teman yang mudik ya, pergi untuk pulang kampung ya, untuk berlebaran bersama dengan keluarga, dengan handai tolan ya, kerabat yang ada di kampung teman-teman ya, bisa tiba dengan selamat ya, hati-hati di jalan ya, dan biarlah lebaran kali ini bisa mendapatkan sesuatu yang baik buat kita semua dan buat seluruh teman-teman. Jadi sekali lagi buat saya, tiba di tujuan dengan selamat dan hati-hati di jalan. Ya, baik yang sudah pulang dari kemarin, hari ini ataupun besok mau pulang untuk berlebaran di kampung. Oke, kita bicara soal Miliano Jonathan. Karena banyak yang mendm saya ya, kalau saya menanyakan Bung Ropan tolong bagaimana update tentang Miliano Jonathan. Ini pemain 20 tahun yang konon ada isu rumors bahwa dia segera dinaturalisasi, memperkuat timnas Indonesia. Tentunya ini kabar bagus, karena kan sang ayah itu sudah terbang dari Atlanta ke Indonesia, bahkan mungkin ikut menyaksikan pertandingan kita kemarin lawan Bahrain yang menang dengan 1-0, dan ayahnya sudah di Indonesia, di Jakarta. Rencana mungkin akan cari waktu ketemu dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Mungkin saja akan ada pembicaraan ya mengenai masa depan Miliano Jonathan, karena kita tahu dia menjadi salah satu pemain yang diincar ya sudah sejak beberapa tahun terakhir. Karena dia masih muda, tentunya mempertimbangkan ini, tapi saya kira dengan ayahnya datang, dia bisa berubah pikiran dan memperkuat timnas kita, karena kita butuh seorang Miliano Jonathan. Ya, dia punya darah turunan Indonesia dari Depok. Jadi ayahnya punya nenek, ya, nenek dari ayahnya ini ayahnya bernama Dennis ya, Dennis Jonathan, biasa dipanggil Bapak Deko. Nah, dia punya hubungan yang kuat tentunya di Depok. Jadi ini anak Depok asli ini Miliano, kalau dia jadi merubah jadi warga negara Indonesia dan pengambilan sumpah. Dan kita menantikan itu teman-teman ya, karena kalau dia datang artinya lini serang kita, atau dia kan bisa bermain dari posisi sayap, bisa melebar bermain, itu bagus, dan dia bisa posisi di kanan. Jadi Klopp, kalau ada Ragnar di kiri, Ole di depan, dan dia ada di kanan. Nah, opsi lain yang bisa dimainkan dengan kehadiran Miliano ini adalah gelandang serang. Jadi dia bisa berdiri di belakang Ole Romani. Jadi bagus. Kalau kemarin kan itu Marcelino bermain di belakang ya, bermain dengan posisi 3-4-2-1. Ole ada di depan, Ragnar Marcelino ada di belakang. Atau bisa diputar kalau memang Jonathan masuk ya, atau Miliano ini
Ada 2 di depan, dia di belakang. Dia diberikan kebebasan bermain. Karena dia memang gelandang serang yang bagus. Dia bermain di Utrecht kan. Dia dari Vitesse. Kemudian karena bagus mainnya, diambil oleh Utrecht di bulan Januari, 25 Januari 2025. Bulan Januari 2025 dia masuk di Utrecht dari Vitesse. Di Vitesse dia menunjukkan saya kira perkembangan yang luar biasa. Pemain kelahiran 5 April 2004 ini dia membuat 11 gol, 4 assist dalam 19 penampilan dia. Kemudian dia berada karena klub Utrecht ini klubnya Ole Romani. Dia masuk, Ole Romani kemudian mengambil keputusan pindah ke Oxford United. Dan kita tahu bersama kan, Ole setelah diambil sumpah di KBRI di London, dia mencetak 2 gol secara back to back lawan Australia di Sydney tanggal 20 dan tanggal 25, kembali mencetak gol sematawayang dan membuat kita menang, mendapat 3 poin melawan Bahrain di GBK. Ole Romani luar biasa memang, debut dia yang bagus untuk bisa membuat 2 gol yang bersama dengan timnas. Dan kita mengharapkan ketika Emiliano Jonathans ini ada, dia akan menambah kekuatan kita di posisi gelandang serang atau dibutuhkan bermain di kanan, karena kita tahu juga di kanan bisa ada Eliano Reinders ya, yang kemarin juga dimainkan. Kita akan menanti itu. Tentunya dengan kedatangan Emiliano ini ya disukai ya oleh seorang pelatih seperti Patrick Kluivert, dan Kluivert kan sudah mendengar memang, walaupun dia kemarin tidak terpengaruh ketika mendengar bahwa Emiliano akan kita ambil. Ya semoga semoga dia bisa belakangan kita mengurus semua kepentingan kami semua, terserah dari PSSI, dari Pak Erik yang melihat ini bagaimana tersedianya Emiliano Jonathans, karena dia kalau ada itu dimainkan lawan Cina ya, lawan Cina dan lawan Jepang. Itu terjadi pada bulan Juni, di antara tanggal 5 Juni dengan Cina di GBK, dan juga tanggal 10 Juni melawan Jepang. Dan melawan Cina ini kan krusial juga. Setelah kita menang melawan Bahrain, kita harus menang melawan Cina untuk mengunci tiket, paling tidak kita berada di posisi keempat, kalau bukan di posisi ketiga, di 4. Kalau menang melawan Cina dengan 12 poin, saya pikir kita aman untuk bisa melaju sampai di Oktober depan dan bertarung di babak keempat bersama dengan entah di grup sebelah, mungkin ada Oman, ada bisa Irak juga, ada Yordania, yang kesempatan itu bisa terbuka, Uni Emirat Arab, ada Qatar. Itu akan menjadi lawan-lawan kita. Memang semua berat-berat, tapi tidak mengapa, kita tidak perlu takut. Kita punya kedalaman skuad yang oke, apalagi dengan Emiliano masuk. Mungkin aja selain Emiliano ada beberapa nama lagi yang akan ikut, tapi untuk sementara nama yang santer beredar tentunya adalah Emiliano, dan dia mungkin akan cepat diurus. Jadi sudah lengkap bagi Patrick Kluivert ya, tidak pusing lagi untuk menentukan pemain, karena harus, kata Pak Ketua, harus lebih tebal ya kekuatan kita, sehingga ini yang membuat kita kalau cedera satu bisa ada satu yang pelatih. Nah, nanti melawan Cina nantinya kan misalnya Marcelino nggak ada, kedatangan Emiliano ini pas ya, tepat pada waktunya untuk mengisi posisi di depan. Kalau Martin pas itu kan ada Emiliano, ada Emil Audero yang bisa menggantikan posisinya. Jadi memang ini sudah dihitung mungkin ya posisi untuk mendapatkan pemain-pemain biar kita lebih banyak. Lini serang perlu ditambah. Emiliano masuk, siapa tahu dengan Mauro Silva juga ikut di dalamnya bisa tampil, karena dia pemain nomor 9 juga, masih muda gitu kan, dan bisa dipakai dalam beberapa tahun, paling tidak bisa main 10 tahun di tim nasional kita. Dan Emiliano ini selain di Utrecht ya main di atas, di mana dia belum bisa membuat gol dan assist, tapi dia juga dipakai di U21 di Utrecht ya, dan memang dia the rising star. Mengapa Utrecht ambil dia? Karena melihat potensi dia yang luar biasa di usia muda, dan dia bisa berkembang dengan baik. Semoga kedatangan dia bisa membuat starting 11 kita semakin oke, semakin mantap tentunya, dengan kehadiran Emiliano untuk bermain bersama dengan Ole, mendukung, dan pasti Ole senang dengan kehadiran Emiliano. Juga ada Ragnar di sana. Kita sudah punya gelandang kemarin, Joe Pelupesi, yang tampil mantap bersama dengan Tom Haye. Kita punya Calvin Verdong yang kuat di kiri, ada Kevin Dix yang bisa bermain di fullback kanan. Oke, Justin Hapner, Rizky Rido di belakang membentuk 3 benteng yang kuat bersama dengan El Capitano Jay Ises, dan kita punya kiper yang oke. Selain dari Pas, kita punya Emil, dan Emil juga kita akan tunggu bagaimana debut dia di GBK melawan Cina. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara, semoga cepat ya, kita tunggu tentang kedatangan Emiliano Jonathans. Ciao.